Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Jakarta mempersembahkan Oase Rohani Katolik yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Salam damai, gembala baik dan murah hati. Kita berjumpa kembali di hari ini, Selasa 17 Mei 2016, Pekan Biasa ke-7 dalam siaran Oase Rohani Katolik. Dan pada hari ini kita semua ditemani oleh Pastor Yohanes Budi Raharjo STB. Saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua selama 1 jam ke depan. Baiklah, gembala baik dan murah hati, kita menyapa Pastor Budi yang sudah hadir bersama kita di hari ini. Apa kabar Pastor Budi? Baik, terima kasih Marita, dan kiranya juga semua pendengar dimanapun Anda berada, Anda semua dalam keadaan yang baik dan sejahtera. Ya, pastinya semua harus bersemangat ya Pastor ya. Amin. Gembala baik dan murah hati, kita akan mengawali jumpa kita di hari ini dalam Oase Rohani Katolik, tentunya dengan sebuah doa dan memohon berkat Tuhan. Marilah kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kebijaksanaan sejati, sering kami malu mengakui kelemahan diri kami. Karena itu kami berusaha menutupinya dengan dalih yang bermacam-macam. Perbaharuilah cara hidup kami ini, dan bentuklah kami agar menjadi umat-Mu yang rendah hati dan bersahaja, makin berkenan padamu dan makin berbuah memuliakan Engkau dalam hidup kami. Engkau yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Perbincangan Rohani Injil hari ini. Mandarin Station Listener, gembala baik dan murah hati, kita akan menyimak firman Tuhan dari surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10. Bagi Anda yang sempat membuka kitab suci, silakan Anda buka surat Rasul Yakobus bab 4 ayat 1 sampai 10. Mari kita baca bersama-sama. Saudara-saudara terkasih, dari manakah datangnya sengketa dari pertengkaran di antara kalian? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Kalian menginginkan sesuatu, tetapi tidak memperolehnya. Lalu kalian membunuh. Kalian iri hati, tetapi kalian tidak sampai ke tujuan. Lalu kalian bertengkar dan berkelahi. Kalian tidak memperoleh apa-apa karena kalian tidak berdoa. Atau kalian berdoa juga, tetapi tidak menerima apa-apa karena kalian salah berdoa. Sebab yang kalian minta akan kalian gunakan untuk memuaskan hawa nafsu. Hai kalian, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kalian tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kalian menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah dalam diri kita diingininya dengan cemburu. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkan Allah kepada kita lebih besar daripada itu. Sebab itu ia berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Maka dari itu, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Dekatilah Allah,
maka Allah akan mendekati kalian. Tahirkanlah tanganmu, hai kalian orang-orang berdosa. Sucikanlah hatimu, hai kalian yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kalian ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita tanggapi sabda Tuhan dengan mazmur tanggapan. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Pikirku, sekiranya aku diberi sayap seperti merpati, aku akan terbang dan mencari tempat tenang. Aku akan lari jauh-jauh dan bermalam di padang gurun. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Aku akan segera mencari tempat perlindungan terhadap angin ribut dan badai. Bingungkanlah mereka ya Tuhan, kacaukanlah percakapan mereka. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Sebab aku melihat kekerasan dan perbantahan di dalam kota. Siang malam mereka mengelilingi kota itu, berjalan di atas tembok-temboknya. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Serahkanlah bebanmu kepada Tuhan, maka Ia akan menopang engkau. Gembala baik dan murah hati, marilah kita siapkan Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37 dan kita siapkan hati kita untuk menyimak bacaan Injil. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus dan murid-muridnya melintasi Galilea. Yesus tidak mau hal itu diketahui orang, sebab Ia sedang mengajar murid-muridnya. Ia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia, dan mereka akan membunuh Dia. Tetapi 3 hari sesudah dibunuh, Ia akan bangkit. Mereka tidak mengerti perkataan itu, namun segan menanyakannya kepada Yesus. Kemudian Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Ketika sudah berada di rumah, Yesus bertanya kepada para murid itu, "Apa yang kalian perbincangkan tadi di jalan?" Tetapi mereka diam saja, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, "Jika seorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir, dan dari semuanya, dan menjadi pelayan semuanya." Yesus lalu memanggil seorang anak kecil ke tengah-tengah mereka. Kemudian Ia memeluk anak itu dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menerima seorang anak seperti ini demi namaku, dia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, sebenarnya bukan aku yang mereka terima, melainkan Dia yang mengutus aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus.
Gembala baik dan murah hati, setelah kita menyimak bersama-sama firman Tuhan di hari ini, marilah kita menyimak perenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi untuk kita semua. Pastor, dari firman Tuhan hari ini kiranya inspirasi apakah yang ingin disampaikan, terutama dari bacaan pertama hari ini? Baik Marita, ayat pertama dari bab 4 Yakobus ini, sebuah pertanyaan mengingatkan saya sebuah pemeo juga yang kita semua akrab, yaitu kata, dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Tuh kan, pasti tahu jawabannya. Nah, para pendengar juga tentunya tahu, paham, familiar itu. Meskipun kata ahli sekarang bukan dari hati sih, dari mata turun ke hati, tapi ke otak. Oh, salah. Ke kantong lain lagi ya. Kantong lain lagi. Ke otak ya. Oh, iya. Otak yang mengatur perasaan juga pada akhirnya. Nah, di sini juga pertanyaannya mirip. Dari manakah datangnya sengketa? Ya, memang semua itu menyangkut interaksi kita satu sama lain di dalam kehidupan bersama, berkomunitas. Karena kita itu makhluk sosial juga, tidak hanya makhluk individual. Dan dalam interaksinya itu, bisa interaksi yang positif, saling mencintai satu sama lain, tapi bisa juga interaksi yang negatif. Dan itu terjadi dalam komunitas gereja awal, komunitas di mana Rasul Yakobus juga berada, ada sengketa, ada pertengkaran. Dari mana datangnya semuanya itu? Dan itu yang bisa kita renungkan hari ini dari bacaan pertama. Dengan kata lain, Rasul Yakobus mau mengajak kita untuk merenungkan, mencari penyebab akarnya, root cause dari semua hal yang negatif dalam kebersamaan kita. Saya ingat kalau di saudara-saudari kita, tokoh yang lain dalam umat manusia yang juga terkenal adalah Buddha. Siddhartha menjadi Buddha, mendapat pencerahan, dan dalam meditasi hasilnya itu di bawah pohon Bodhi, dia mendapat pencerahan dan menurutnya ada 4 kebenaran. Ya, yang pertama adalah hidup itu duka, hidup itu ada sengsara, penderitaan. Lalu yang kedua dia bilang duka itu sendiri bukan penyebab tapi akibat. Jadi dia mengajak untuk mencari ada sebabnya, cause ada. Dan dia mengidentifikasi kemudian penyebabnya itu adalah ya keinginan-keinginan kita yang tidak teratur, yang tidak benar. Nah, bukankah itu juga sama seperti yang dikatakan oleh Rasul Yakobus? Bukankah dari hawa nafsumu yang saling bergulat dalam dirimu? Jadi itulah root cause-nya, penyebab akarnya ada hawa nafsu, passion di dalam diri kita masing-masing yang bergulat. Dan itu yang membuat kemudian nafsu keinginan yang tak teratur, yang tidak benar, akhirnya menimbulkan sengketa, menimbulkan pertengkaran. Dan kita perlu menyadari ini, perlu mengenali, mengidentifikasi ini di dalam diri kita, dalam kebersamaan. Seperti seorang teknisi atau seorang dokter, ya. Kalau mau memperbaiki atau teknisi begitu, dia harus tahu sumbernya apa ini. Yang lain mungkin gejala-gejala, tapi di mana penyebabnya. Dan karena punya teori, kalau kita mungkin komputer nggak kerja, kita nggak punya teori, bingung. Harus apa yang harus diperbaiki, yang mana. Tapi kalau seorang yang ahli punya teori, lalu dia bisa mengenali, yang ini, tentu yang ini. Dan diganti yang itu saja, bukan semua-muanya harus diganti. Kalau kita nggak tahu ya ganti semuanya kan. Yeah. Nah,
semacam itu juga saya pikir mengajak Rasul Yakobus mengajak kita melihat, mengenali itu supaya kita tahu cara memperbaikinya. Ya, dan hawa nafsu itu ada dari jiwa kita, yang disitulah yang ada kedosaan. Dari situ dia boleh dibilang dari ayat 1 sampai dengan ayat 6 perikop ini bicara tentang penyebabnya, root cause-nya itu. Dari hawa nafsu itu lalu menyebabkan juga ada istilah dia persahabatan dengan dunia. Persahabatan dunia, permusuhan dengan Allah, dalam arti kita mengikuti gaya dunia, cara dunia, jalan dunia, dan tidak lagi mengikuti cara Allah, kehendaknya, acaranya. Dan disitulah mulai menjadi banyak yang negatif, pertentangan, pertikaian, bahkan di sini sampai tingkat pembunuhan, ya, karena hal-hal itu semua. Lalu ayat 7 sampai dengan 10 bagian kedua dari perikop pagi ini boleh dibilang Rasul Yakobus mengajak kita untuk melihat sebagai pengobatannya, remedi, perbaikannya apa. Dan di situ dia menasihatkan supaya kita tunduk kepada Allah. Submit, menyerahkan diri kepada Allah, itu artinya juga satu tindakan iman. Percaya, ikut jalannya. Kalau demikian lalu bisa kita melawan si iblis, segala yang jahat, dan juga mendekat kepada Allah, ya itu juga satu cara untuk memperbaikinya. Lalu mentahirkan tangan kita, lalu menyucikan hati kita, ya, itu sebagai satu remedi, sebagai satu perbaikan untuk memurnikan jiwa kita dari hawa nafsu itu yang membuat kita berontak, menjadi bertentangan dengan Allah, ya, malah Rasul Yakobus mengatakan menjadi musuh Allah juga. Dan inilah yang menjadi bisa renungan untuk kita hari ini, pagi ini, untuk kita mengenali dalam diri kita juga punya kedosaan, punya keegoisan nafsu itu, dan bagaimana kita senantiasa diundang oleh sabda Tuhan, oleh rahmat-Nya, oleh roh-Nya, supaya kita bisa menundukkan diri, merendahkan diri, memurnikan diri, ya, dan demikian maka kebersamaan kita bisa menjadi satu kebersamaan yang membangun, ya, bukan pertentangan, bukan sengketa, bukan pertengkaran, ya, tetapi kebersamaan yang positif, yang bisa saling menolong satu sama lain, ya, dan itulah yang dikehendaki Tuhan. Terbentuk cinta kasih untuk kebaikan kita bersama. Begitu Marita, kiranya yang bisa kita renungkan dari bacaan pertama hari ini. Ya, terima kasih Pastor, bahwa Rasul Yakobus itu mengajarkan kepada kita mula-mula bagaimana kita mencari akar dari semua perbuatan-perbuatan yang negatif tadi ya Pastor ya. Betul. Kemudian setelah kita bisa menemukan akarnya, berarti kita bisa juga cari tahu cara mengatasinya atau memperbaikinya. Yeah. Dan akhirnya kita harus menyerahkan itu kepada Allah, dengan tunduk kepada Allah untuk semakin memulihkan juga hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan sesama manusia. Ya, memurnikan. Di situ juga ada ya, menyucikan hatimu, memurnikan hati kita. Di dalam tradisi hidup rohani ada yang disebut via purgativa, satu jalan pemurnian. Kalau kita mau maju di dalam hidup rohani, ya, via purgativa. Lalu ada via illuminativa, pencerahan. Ya, sabda Tuhan makin mencerahkan hidup kita, makin jelas kehendaknya dan makin terang jalan kita. Tidak yang aneh-aneh, tidak yang macam-macam, tapi menuju satu tujuan yang jelas. Lalu via unitiva,
satu jalan persatuan, akhirnya menjadi makin bersatu. Orang menjadi makin bersatu dengan Allah. Kalau tradisi Jawa itu kan ada yang manunggaling Gusti gitu ya. Itu sebagai satu tanda kemajuan kehidupan rohani, iman seseorang ya makin bersatu menjadi Allah dengan Allah. Karena memang tujuan Allah dikatakan menjadi manusia supaya manusia itu menjadi seperti Allah, menjadi seperti Yesus. Dan makin seperti Yesus bilang, aku dan Bapa adalah satu, bersatu, demikian juga. Yesus mau kita juga bersatu. Seperti Dia bersatu dengan Bapa, kita juga bersatu dengan Dia. Seperti Dia di dalam Bapa, Bapa dalam Dia, Tuhan juga mau. Supaya Tuhan ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Dan kesanalah satu perjalanan hidup rohani kita, ya, perkembangan kemanusiaan kita. Boleh dibilang tujuan hidup kita, ya, untuk kesempurnaan persatuan dengan Allah. Begitu. Iya. Berarti ada kalanya kita sebagai manusia harus kembali menarik diri, memurnikan kembali diri kita, kemudian berusaha untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah ya, Pastor ya, melalui berbagai cara tentunya, selain dengan cara mendengarkan atau menyimak firman-firman Tuhan, semakin mendekatkan tersebut. Saya juga bisa menambahkan untuk sarana itu kan tadi ada dikatakan menyucikan hatimu ya. Jadi pertama tunduk ya, firman Tuhan bisa mengajak kita untuk tunduk. Bukan ikut jalan dunia, tapi jalan Tuhan. Nah itu iman. Lebih menarik. Ya, dunia lebih menarik, banyak kegemerlapan tawarannya. Seperti kata Yesus sendiri, ada dua jalan. Jalan yang lebar, jalan yang sempit. Jalan yang lebar itu gampang, tapi menuju kebinasaan. Jalan yang sempit sukar, tapi kalau bertekun menuju kepada kehidupan. Nah, itu kalau kita ada iman kepada sabda Tuhan, benar. Itu benar apa yang Yesus katakan, lalu kita submit, kita menyerahkan tunduk, menyerahkan diri pada Tuhan, mau ikut. Dan kemudian di situ juga ada sucikanlah hatimu. Dan di mana kita menyucikan hati itu? Buat kita orang Katolik, kita diperkaya tidak hanya firman, ada sakramen-sakramen. Dan itu Tuhan berikan di dalam gereja untuk kita, keselamatan kita, untuk kemajuan jiwa kita, untuk kita yang mau maju dalam kesempurnaan. Dan itu ada sakramen tobat yang Tuhan berikan di dalam gereja. Ya, Tuhan berikan kuasa mengampuni dosa, kuasa Roh Kudus itu kepada pelayan-pelayanannya, para uskup, imam ya, untuk membantu umat semua, juga termasuk imamnya sendiri, uskupnya sendiri, saling mengaku dosa, memurnikan. Ya, lewat pemurnian itu, lewat sakramen tobat, kita terus bisa makin berkembang, makin bertumbuh. Maka sakramen tobat juga disebut sebagai sakramen penyembuhan, remedi kan, menyembuhkan terhadap kesakitan apa, sakit jiwa, bukan dalam arti tidak berpikir waras ya, tetapi dalam arti rohaninya itu ya kan, ada yang perlu disembuhkan. Ya, hawa nafsu itu yang kedosaan itu yang tidak sesuai dengan kehendak Allah ya. Itu perlu pemulihan kembali. Tapi semuanya itu tergantung bagaimana keterbukaan hati seseorang untuk berani untuk mau kembali dan memurnikan itu ya, Pastor ya. Padahal dengan segala sarana yang sudah disediakan pula oleh Gereja Katolik. Kalau orangnya sendiri belum mau membuka diri dan belum mau, tidak punya niat untuk memurnikan diri, itu bagaimana, Pastor? Agak sulit tentunya. Ya itu semuanya awalnya kiranya adalah hati yang kemudian menjadi percaya. Mulanya di situ. Sekali lagi saya juga mengulang lagi bahwa itulah tujuannya kenapa kita kasih waktu untuk mendengarkan sabda Tuhan. Karena lewat pendengaran akan firman Tuhan, sabda Tuhan, iman kita bertambah. Ya, kalau kita mendengarkan
pesan-pesan dari dunia, ya kita makin hanyut ikut persahabatan dengan dunia, istilah Yakobus tadi, ya. Tetapi kalau kita bertekun seperti Maria, saudara Marta, duduk di kaki Yesus dan mendengarkan, ya, itu yang dipuji oleh Yesus kan. Marta, Marta, kamu sibuk dengan banyak hal, mondar-mandir sana sini, ya mungkin itu gambaran kita pada umumnya dengan hal yang sepele, mungkin tidak penting, ya. Tapi Maria ini memilih yang terbaik. Dia duduk mendengarkan gurunya memberi waktu. Dan tentu teladan utama Maria, bunda kita, bunda Yesus, ya kan? Yeah. Di mana yang senantiasa dikatakan mendengarkan itu menyimpan dalam hati dan merenungkannya. Iman itulah, ya, membuat adab Tuhan yang menumbuhkan iman, percaya dalam hati, dan itu yang saya yakin itu yang membuat gerakan, ya, gerakan orang mau berubah, gerakan orang mau yang sudah, ya, jalannya benar tapi kan masih ada ketidaksempurnaan, terus menyempurnakan, ya, gerakan untuk seperti tadi berjalan di jalan kesempurnaan, the way of perfection, lewat tahap-tahap itu, purgativa, pemurnian, illuminativa, pencerahan, ya, lalu unitiva, persatuan dengan Allah. Dan semoga ini yang kita sadari menjadi itulah yang paling berharga dalam hidup kita. Kekayaan hidup kan pada akhirnya mencapai jiwa yang sempurna, ya, jiwa yang sempurna. Karena yang lain-lain akan berlalu, segala satu akan berlalu, yang materi, yang apa, ya kan? Tapi yang jiwa itu yang menjadi tujuan dari Allah, rencananya untuk keselamatan jiwa kita. Untuk bahkan dalam arti yang penuh, keselamatan itu adalah kekudusan, kesempurnaan itu sebagaimana yang kita lihat, kita pelajarin dari Tuhan Yesus, manusia yang sempurna itu. Ya, dan Allah pun tidak tinggal diam, ya, Pastor, ya. Dia yang selalu terus berusaha menggerakkan hati kita dan tidak tinggal diam. Betul. Untuk agar manusia bisa kembali kepadanya. Baik, Pastor, terima kasih. Waktu harus menghentikan bagian pertama ini. Kita memberi kesempatan pada Gembala Baik dan Murah Hati untuk merenungkannya dan meresapkannya dalam hati sanubari. Dan di bagian kedua nanti Pastor Budi akan kembali menemani Anda. Putra
hari ini 17 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Pascalis Bailon, pengaku iman. Pascalis, seorang santo dari Spanyol, lahir pada tahun 1540. Sewaktu berusia 7 tahun, ia bekerja sebagai gembala. Ia tidak pernah memiliki kesempatan untuk bersekolah. Namun, ia belajar membaca dan menulis sendiri. Ia belajar dengan bertanya kepada semua orang yang dijumpainya. Ia mendambakan dapat membaca buku-buku rohani. Sebagai penjaga domba, ia tidak lupa memanfaatkan waktunya untuk berdoa. Saat berusia 24 tahun, Pascalis menjadi bruder Fransiskan. Pascalis adalah orang yang baik dan mudah akrab dengan semua orang yang dijumpainya. Rekan-rekannya menyukainya. Mereka memperhatikan bahwa ia sering terpilih untuk melakukan tugas yang paling sulit dan tidak menyenangkan. Ia juga dikenal karena ketekunannya dalam mengaku dosa. Meskipun demikian, ia adalah orang yang berbahagia. Dahulu ketika masih menjadi seorang gembala, Pascalis memiliki harapan agar dirinya dapat masuk ke gereja dan berdoa kepada Yesus. Ia mencintai Yesus melalui sakramen Maha Kudus. Ia menganggap tugas pelayanan pada saat misa sebagai suatu kehormatan. Dua kecintaan bruder Pascalis adalah Ekaristi Suci dan Bunda yang terberkati. Setiap hari, Pascalis mendaraskan rosario dengan kasih yang begitu besar. Ia juga menulis doa-doa indah yang ditujukan kepada Bunda Surgawi. Pascalis membuat sendiri sebuah buku catatan kecil dari sobekan-sobekan kertas. Ia menuliskan beberapa pemikiran dan doa yang indah dalam bukunya. Setelah ia meninggal, kepala biaranya menunjukkan catatan itu kepada Uskup Agung. Uskup Agung membaca buku itu dan berkata, "Jiwa yang begitu sederhana ini telah mencuri surga dari kita." Pascalis meninggal pada tahun 1592 dalam usia 52 tahun. Ia dinyatakan sebagai santo oleh Paus Alexander ke-8 pada tahun 1690. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 17 Mei, Gereja Katolik memperingati Santo Pascalis Bailon, pengaku iman. Dialog Iman Katolik. Gembala baik dan murah hati, kita berjumpa kembali di Oase Rohani Katolik hari Selasa 17 Mei 2016, Pekan Biasa ke-7. Dan masih setia menemani Anda sampai di penghujung acara nanti, Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB atau yang kita kenal akrab dengan sapaan Pastor Budi. Dan saya Bernadette Marita akan menemani Pastor Budi dan Anda semua sampai di penghujung acara. Sebelum kita melanjutkan menyimak permenungan dari Pastor Budi, saya informasikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya ataupun mengirimkan saran-saran, Anda dapat kirim sebuah pesan singkat dan kirimkan ke nomor handphone 0822 1036 1555. 0822 1036 1555. Atau bagi Anda yang ingin sharing iman, Anda dapat kirim melalui alamat email kami orkkaj@yahoo.com. Baiklah, gembala baik dan murah hati, kita akan kembali menyimak permenungan yang akan disampaikan oleh Pastor Budi di bagian kedua ini. Pastor, di bagian kedua ini dari Injil Markus bab 9 ayat 30 sampai 37, kiranya inspirasi apakah yang ingin disampaikan? Baik Marita, kalau dalam bagian pertama tadi kita diingatkan pentingnya iman, di mana iman bisa memberi kepada kita
kekuatan, strength untuk berubah, untuk bergerak menjadi baik, untuk bertindak benar, maka saya mau ajak para pendengar menyadari bahwa sabda Tuhan itu yang kita tanggapi dengan iman tidak hanya kita butuhkan untuk memberi kekuatan, tapi juga untuk memberi kebijaksanaan. Karena tidak cukup hanya ada kekuatan, tapi arahnya kemana? Dan kebijaksanaan itu memberikan arah kepada lagi itu kesempurnaan di mana. Seperti yang kita dengar pada Injil tadi, saya langsung teringat kata-kata nubuat dari Nabi Yesaya. Yesaya menyampaikan pesan dari Allah, mengatakan Yahweh kepada umatnya bahwa rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Yesaya bab 55 ayat 8-9. Bukankah itu kelihatan sekali dalam episode yang kita dengarkan perikop hari ini? Bagaimana rancangan pikiran Yesus jauh berbeda dengan rancangan pikiran murid-murid. Yesus bicara, ayo kita ke Yerusalem. Dan di sana tetapi anak manusia akan diserahkan, akan menderita, bahkan dibunuh. Yesus mengatakan demikian. Tetapi pikiran para murid tidak seperti itu, jauh. Kalau itu seperti mengawang di langit dan yang para murid di bumi ini pikirannya ke sana mau jadi raja. Ya, mau dapat bagian masing-masing nanti dalam kerajaan, posisi ini dan itu. Sehingga ketika Yesus ngomong soal penderitaan, pengorbanan apalagi kematian, mereka nggak ngerti, nggak nyambung, ya. Dan lebih dari itu segan menanyakan. Kenapa? Karena nggak sesuai dengan rancangan kebijaksanaan mereka. Jadi mereka segan untuk bertanya. Udah kayak nggak mau tahu atau nggak dengar. Mungkin salah dengar. Malah lebih parahnya kan di tengah jalan itu, dalam perjalanan itu, mereka itu bertengkar seperti yang dalam bacaan pertama dalam Rasul Yakobus tadi kan, bertengkar satu sama lain dalam kebersamaan itu. Dan Yesus tahu situasi dan berinisiatif dengan tanya, tadi ngomong apa di jalan? Tapi mereka juga malu sebetulnya mengatakan. Dan mereka itu karena mau bertengkar, meributkan siapa yang terbesar. Ya, siapa yang terbesar? Nah, mungkin dalam arti ya siapa yang itu yang jadi perdana menterinya nanti di sana kalau Yesus jadi rajanya, ya kan? Yang terbesar siapa nih yang pantas? Mungkin mereka ya bertengkar, kasak kusuk, mungkin ada mulai apa itu namanya manuver ini itu ya. Nah, itulah kelihatan beda sekali pikiran Tuhan Yesus dan pikiran para murid. Pikiran para murid adalah mewakili pikiran kita. Pikiran Tuhan Yesus jelas pikiran Allah. Jauh, seperti kata Yesaya tadi. Dan pikiran para murid bukankah itu pikiran kita? Sering terjadi, kita mau menjadi yang terbesar. Kita mau menjadi yang terdahulu, terhebat, terkenal, terkaya, dan seterusnya. Dan dalam mencapai itu semua, itu hawa nafsu itu tadi. Seperti dalam surat pertama Yakobus, bertengkar, ya, lalu bersengketa, bahkan puncaknya bisa sampai membunuh. Ya, dan inilah yang kebijaksanaan yang kita punya dari dunia, dari manusia duniawi yang biasa kita punyai. Menjadi orang nomor satu mesti menyingkirkan yang lain.
Dan seperti saya bilang, pentingnya kita mendengarkan firman Tuhan supaya cara berpikir kita, mindset kita, pikiran kita itu bisa mengalami perubahan. Punya kebijaksanaan yang dari Allah yang beda rancangannya, jalannya dengan apa yang kita pikirkan. Yesus mengatakan, justru yang mau menjadi yang terdahulu, dia mesti menjadi yang terakhir. Yang mau menjadi yang terbesar, dia mesti jadi pelayan semuanya. Bukankah itu jauh pikirannya seperti yang kata Nabi Yesaya, seperti langit dari bumi? Iya. Dan kebesaran seseorang, greatness, itu buat Tuhan, di mata Tuhan, adalah seberapa jauh seseorang bisa menjadikan dirinya hamba untuk sesamanya, servant. Di dalam pelayanan, disitulah justru kebesaran diri seseorang. Sedangkan kebijaksanaan dunia semakin menguasai, semakin bisa mengalahkan, menundukkan. Wah, seperti makin meninggikan diri, kesombongan. Hikmat dari Allah adalah semakin kita bisa merendahkan diri, humble, menjadi pelayan bagi sesama, makin kita besar di mata Tuhan. Nah, itulah yang luar biasa dari sabda Tuhan dan menjadi nyata dalam teladan Yesus. Apalagi dalam perjamuan terakhir, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, itu benar. Tapi lihatlah aku membasuh kakimu, ya, supaya kamu juga saling membasuh kaki, menjadi pelayan satu sama lain seperti teladan Yesus. Itulah yang saya tadi bilang, Marita, untuk kegunaan kita mendengarkan sabda Tuhan dijawab dengan iman, tidak hanya untuk memberi kekuatan, strength, ya, dalam menghadapi macam-macam tantangan hidup, tapi untuk mendapat kebijaksanaan. Dan wisdom itu kebijaksanaan yang memberikan kepada kita arah mana yang mestinya cara hidup kita bagaimana. Ya, dan semoga para pendengar dari siaran ini makin bisa juga merenungkan hari ini. Ya, lihat di masing-masing di mana kita bekerja, di mana kita hidup menurut panggilan kita. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan itu menjadi yang terakhir, menjadi yang pelayan, ya, bagi sesama, ya. Makin bisa kita melayani, menjadi manusia untuk yang lain, ya, untuk kebaikan yang lain. Justru itu menjadi besar, bukan yang versi dunia, versi kita. Tanpa kebijaksanaan Allah adalah self-centeredness, ya, semuanya aku dan merebut untuk aku, ya, beda sekali. Seperti langit dan bumi, begitu jauhnya kebijaksanaan Allah dari kita, dan disinilah kita perlu mendengarkan dan belajar, lalu meresapkan, ya, supaya benar-benar itu bisa kita hidupi, ya, dan kita menjadi lagi-lagi seperti Yesus, ya, menjadi bijak dalam kesempurnaan seperti Dia. Begitu, Marita. Ya, terima kasih Pastor. Pesan yang luar biasa dari firman Tuhan di hari ini untuk mengajarkan kita mencari kebijaksanaan untuk bisa mengubah mindset kita, ya Pastor, ya, menjadi rendah diri seperti rendah hati bukan rendah diri, ya, menjadi rendah hati seperti Yesus. Tapi kalau melihat kenyataan dunia ini kadang-kadang kita ngeri sekali, ya Pastor, ya. Begitu banyak orang-orang di sekitar kita yang ya mungkin ingin merebut, ingin berkuasa, ingin lebih hebat daripada yang lain, lalu dengan berbagai cara, berbagai cara mau menjatuhkan orang lain. Lalu bagaimana sikap kita sebagai seorang Katolik di tengah-tengah kehidupan masyarakat, terutama untuk anak-anak kita ini, ya Pastor, yang sungguh ngeri melihat dunia semacam ini sekarang ini. Ya, itulah gunanya kita berkomunitas. Yaitu ambil bagian dalam kelompok orang yang punya set of values yang sama, ya. Maka seperti dalam surat
kepada umat Ibrani dikatakan janganlah menjauh dari pertemuan-pertemuan ibadah, dalam arti perkumpulan saudara-saudari seiman, ya. Karena masing-masing punya kelompok itu punya set of values, ya, satu tatanan nilai-nilainya, ya. Maka itu kan kalau ada kelompok tertentu ya masih punya kulturnya, punya nilainya apa, ya. Maka salah satu caranya yaitu kita tidak menjauhkan diri dari perkumpulan umat, ya. Ikutlah dalam beribadah, dalam kelompok-kelompok. Saya tahu ada banyak di antara awam itu juga orang muda, ya. Mereka suka dengan ada macam sel, ya, komunitas, di mana mereka bisa sama-sama memberi waktu, memuji, mendalami firman Tuhan, saling menguatkan, ya, menghibur gitu, ya. Dan di situ bertumbuh. Kita perlu kebersamaan seperti itu, seperti yang tadi Marita katakan kan menghadapi banyak pesan dari dunia, ya, dan contoh-contoh ataupun kekuatan-kekuatan yang ada, ya, dan bagaimana kita bisa menghadapi ini semua. Salah satunya adalah dengan kebersamaan. Ya, kita diselamatkan tidak hanya secara pribadi tetapi sebagai umat. Santo Fransiskus Sales mengibaratkan seperti kalau kita mau naik ke gunung, ya. Kalau kita bersama-sama dalam keadaan yang mungkin tanjakan-tanjakan yang terjal atau apa, kita bisa saling berpegangan. Kita bisa saling membantu. Yang sudah dapat posisi baik yang bisa ulurkan tangan dan menarik yang lain yang dalam kesulitannya. Dan gambaran seperti itu, kebersamaan itu, friendship dalam arti yang positif, yaitu persahabatan yang didasarkan kepada iman, kepada nilai-nilai Kristiani, keutamaan-keutamaan. Itu yang penting. Kita perlu punya klub atau grup-grup begitu, ya. Kalau biasa sekarang juga dengan banyak gadget, orang membentuk kelompok-kelompok, grup-grup, ya. Menarik di antara grup itu ada satu grup yang saya tahu antara umat di paroki di mana saya melayani, ya, ada Ayo Baca Alkitab, ya. Itu satu kelompok yang baik daripada yang lain-lain kan, saling menekuni bersama tentang firman Tuhan, ya, atau mungkin grup-grup yang lain, ya. Tapi juga di dalam kelompok seperti sel-sel tadi yang saya katakan, ya. Saya belum lama ketemu orang muda dan dia studi di Australia, di Sydney. Ya, lalu dia bilang, wah, saya sih kalau boleh orang tua izinkan saya mau di sana aja. Oh, saya bilang kenapa di sana? Apa yang menariknya? Karena di sana dia senang menemukan komunitas di mana dia bisa berkumpul bersama, memuji Tuhan, berdoa, ya, dan saling menguatkan dalam iman mereka. Wah, saya tidak menduga itu. Saya pikirkan kan anak muda kuliah di sana biasanya bisa terbawa dengan dunia, persahabatan dunia. Dan seperti negara Australia begitu, Paus Benediktus ke-16 pernah mengomentari yang paling sekular, ya, paling sekular gitu, dan situasi sosial di sana. Tapi anak muda ini justru kalau diizinkan mau tetap tinggal di sana karena menemukan komunitas ini, dan lihat dia menemukan bertumbuh dalam nilai iman Kristiani meskipun berhadapan di tengah hidup situasi masyarakat yang sangat sekular, ya. Dan saya pikir itu bisa menjadi pertimbangan buat kita yang dewasa, yang muda, yang anak-anak, bagaimana menemukan kebersamaan itu, ya, yang bisa saling menguatkan nilai-nilai Kristiani kita. Ya, pertemuan yang sederhana kalau umat paroki di lingkungan, di wilayah, ya,
Itu pertemuan selalu kita akan selalu mendengar firman, berdoa bersama ya itu. Anak-anak juga orang tua yang membawa kepada untuk sekolah minggu ya. Dari kecil sudah dibiasakan dengan lingkungan yang seperti ini ya. Kalau orang muda masuk di dalam kegiatan kepemudaan OMK ya, di mana ada hal-hal kegiatan pembinaan iman kerohanian seperti itu. Nah, itulah yang bisa membantu kita dalam perjuangan hidup Kristiani kita. Berarti harus benar-benar pandai-pandai memilih komunitas dan orang tua pun pandai-pandai mengarahkan anak-anaknya ya Pak Surya dari kecil dibawa untuk bisa berkumpul atau menemukan komunitas yang baik, yang saling menguatkan, bukan membiarkan mereka kehilangan arah dan pegangan akhirnya. Benar, karena sekali lagi kita itu tidak hanya makhluk individu tapi makhluk sosial. Kita saling dipengaruhi dan mempengaruhi sesama. Maka lingkungan yang baik itu sangat penting ya, sangat mendukung untuk pertumbuhan kita yang baik juga. Ya, kalau dasarnya sudah kuat, mungkin kemanapun anak itu berada, seperti tadi yang di Australia itu, dia bisa menemukan suatu komunitas yang baik untuk dirinya ya. Iya, nah justru poinnya dia menemukan di situ komunitas yang membantu dia. Membantu dia gitu. Ya, bersyukur dia menemukan komunitas yang baik di sana. Ya. Pastor, sebelum kita mengakhiri jumpa kita dengan pendengar setia Gembala Baik dan Murah Hati, kiranya bisakah ada suatu rangkuman bekal untuk para pendengar setelah nanti menyimak siaran ini, bisa untuk menjadi bekal untuk sepanjang hari ini, Pastor? Ya, ada hal yang sama di antara bacaan bacaan pertama dan Injil, meskipun sebetulnya itu tidak diatur untuk yang dipilih yang sesuai ya. Tapi pas saya lihat yang kata kerendahan hati ya, kerendahan hati dan kebijaksanaan ya. Jadi kita dipanggil lewat permenungan sabda Tuhan yang kita dengarkan untuk bisa merendahkan diri, untuk bisa menyerahkan diri kita kepada Tuhan, dan dari situ kita memperoleh kebijaksanaan. Hidup yang bijaksana itu hidup dengan jalan Tuhan ya, yang mana kita akan justru mencapai kebesaran, greatness dalam hidup kita ya. Bukan dengan seperti jalan dunia, persamaan dunia yang lebih diarahkan oleh hawa nafsu yang ada di dalam diri kita, yang menghasilkan hanya pertengkaran, perselisihan bersama ya, dalam kehidupan bersama. Tetapi kalau menempatkan diri belajar kebijaksanaan dari Tuhan, akan membuat kita menjadi hamba untuk sesama. Dan kalau itu terjadi, pastilah kebersamaan kita satu kebersamaan yang indah, yang menggembirakan ya, kebersamaan komunitas keluarga Allah ya. Dan kita boleh mengatakan betul kerajaan Allah hadir di antara kita seperti kata Tuhan Yesus ya, di mana kalau kita satu sama lain bisa saling melayani. Begitu Marita. Terima kasih Pastor Budi. Baiklah Gembala Baik dan Murah Hati dimanapun Anda berada, maka dengan demikian kita harus mengakhiri jumpa kita di hari ini, di hari Selasa 17 Mei 2016, Pekan Biasa ke-7. Maka Pastor Yohanes Budi Raharjo SDB dan saya Bernadette Marita harus undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas di hari ini tentunya dengan penuh semangat dan tetap tersenyum. Kita tutup jumpa kita dengan doa dan berkat Tuhan melalui Pastor Budi. Marilah kita siapkan hati kita. Ya Tuhan, terima kasih untuk sabda-Mu pada hari ini yang mencerahkan kami. Bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu supaya kami bertumbuh dalam kebijaksanaan-Mu, sehingga dalam hidup bersama kami bukan mementingkan diri, sebaliknya justru kami bisa memberi diri menjadi pelayan satu sama lain. Dengan demikian kami menemukan jalan menuju kepada kebesaran, kesempurnaan sesuai dengan teladan-Mu. Engkau yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.
Amin. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. dan semoga saudara sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah oase rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Keuskupan Agung Yogyakarta yang dibawakan oleh para imam Keuskupan Agung Yogyakarta. Tuhan memberkati.